Di zamannya Nabi Adam udah diberitakan bahwasanya Nabi kita itu akan lahir. Para ahli sejarah bahwasanya Rasulullah SAW itu dilahirkan pada hari Senin waktunya subuh. Hari Senin waktunya subuh. Di mana? Di kota Mekah. Kemudian beliau itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Insya Allah nanti 12 Rabiul Awalnya tanggal 29 Hijriah sama 29 Masehi. Ya. Kalau tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah karena belum ada Hijriah, karena belum ada Masehi, belum ada. Tapi menurut sepakat para alim ulama bertepatan tanggal 20 April. Tuh, tanggal 20 April tahunnya 571 Hijriah. Tuh. Jadi kalau ditanya kapan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, tanggal 20 April. Ya, tanggal 20 April. Ada yang bilang di dalam satu riwayat juga tanggal 21 April, ada yang mengatakan demikian. Jadi 571 sebelum Masehi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Beliau sejak dari kecil, dari kecil sampai dengan dewasa, beliau yatim piatu. Seorang yatim piatu. Jadi kalau kita sekarang ini yatim piatu, maka sama dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau dari kecil. Kalau kita kan udah gede yatim piatunya. Tapi beliau dari kecil nggak kenal orang tuanya yang namanya bapaknya. Tapi dia sempat kenal yang namanya ibunya. Ibunya dia masih sempat kenal. Tapi bapaknya dia kagak kenal. Ya. Bapaknya meninggal dalam usia kandungan 6 bulan. Ibunya meninggal dalam usia dia itu setelah dia itu mulai 6 tahun. Ya, 6 tahun dia diajak ziarah ke Abwa, di mana itu kota Abwa itu makamnya daripada bapaknya Nabi kita Muhammad SAW yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu setelah pulang dari sana di pertengahan jalan ibunya meninggal. Itu dalam usia 6 tahun Nabi kita ditinggal oleh ibunya. Oleh karena itu kita mengenang kembali. Jadi hal yang wajar kalau kita sekarang ini memperingati kelahiran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yubasysyara lahu. Jadi kalau misalkan di zamannya Nabi Adam, di zamannya Nabi Adam udah diberitakan bahwasanya Nabi kita itu akan lahir. Ya. Nabi Adam ketika dia diturunkan ke muka bumi ini, diusir oleh Allah untuk turun di muka bumi ini. Itu 250 tahun dia berdoa kepada Allah. Dia diajarin sama malaikat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia selalu berdoa selama 250 tahun. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, bilangin dia, nggak bakalan doanya itu aku terima sebelum dia itu mengucapkan kekasihku terlebih dahulu. Jadi dibilangin Nabi Adam, Adam, kalau doamu mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebut dulu nama kekasihnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Orangnya belum ada. Ketika Nabi Adam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru Nabi Adam mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah beliau itu mengucapkan doa tersebut, maka dikabulkannya doanya Allah Subhanahu wa taala. Diketemukan pada saat itu dengan siapa? Dengan Siti Hawa. Ketemu ya. Jadi masuk lagi ke zaman Nabi Syis, masuk lagi ke zamannya Nabi Idris, terus sampai ke zamannya Nabi Isa alaihissalam sudah dicantumkan di dalam Al-Quran selalu harus menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang kita merayakan ulang tahun, kita aja merayakan ulang tahun untuk diri kita ataupun keluarga kita. Masa seorang yang memberikan syafaat besok nanti di hari kiamat, masa kita kagak rayakan, bahasa kasarnya begitu. Suatu ketika begini,
Nabi kita ketika itu hijrah ke Taif. Di Taif nih orangnya orang Dayak kalau kita. Ketika dia mau syiar, Nabi kita disambitin sampai giginya patah, dia berdarah. Ketika giginya berdarah, ini malaikat Jibril di sebelahnya bilang, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk tiup ini kota daripada kota Taif," katanya. "Biar aku hancurkan semuanya." "Kenapa begitu?" kata Rasulullah. "Karena engkau dilukai oleh warga ini Taif." Apa jawaban Rasulullah? "Nggak usah," kata Nabi. Itu begitu hebatnya Nabi kita. Kita doain aja biar mudah-mudahan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan engkau doakan memberikan pertolongan buat dia, buat umatmu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti buat umatku di hari kiamat tuh." Nabi kita besok nanti di hari kiamat dia baru berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sampaikan semuanya umatku ya Allah ke dalam surgamu ya Allah." Tuh. Nabi kita duduk nanti di ujung daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kalau ditanya jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya berapa? Panjangnya 500 tahun perjalanan. Ya, 500 tahun perjalanan. Adapun daripada dia itu besar kecilnya, itu jembatan tinggal tergantung amalan ibadahnya. Sampai atau cepatnya, lambatnya daripada kita melalui jembatan Shiratal Mustaqim tinggal tergantung amalannya. Ya, ada yang seperti kilat kalbarqil khatif, ada yang seperti dia berjalan, ada yang seperti merangkak, ada yang seperti dia jongkok. Semuanya tinggal tergantung amalan ibadahnya. Tapi Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan engkau plesetkan ya Allah." Makanya kata Nabi, "Aku tidak akan memberikan doa buat umat yang sekarang ini," kata Nabi, "tapi aku akan doakan buat nanti di hari kiamat." Itu udah ditahan doa Nabi nanti buat kita di hari kiamat. Saking cintanya dia itu kepada kita semuanya. Makanya kalau ditanya, Rasulullah pernah berkata begini, "Alamatu hubbun salasin." Ciri-ciri orang cinta kepada seseorang itu ada 3, kata Nabi. Ini ciri-cirinya deh. Jangan kita ngelihat Nabi kita deh. Ente ngelihat istri ente ngelihat daripada anak ente. Kalau ente cinta sama dia pasti punya 3 ciri pada diri kita. Yang pertama, wa yazkuru ismuhu. Yang pertama, kita selalu menyebut daripada namanya. Oh, anak gue si anu hebat tuh. Jadi cirinya orang cinta, dia selalu menyebut daripada orang yang dicintai. Suka nyebut, dia suka nyebut. Yang kedua adalah dia bilang, kata Nabi, dia selalu mengikuti wayat bi'u amalu. Dia selalu mengikuti daripada perbuatannya. Kalau dia suka makan bakso, ikut makan bakso, tuh tandanya begitu. Kemudian kalau dia mau beli ini, dia pakai baju ini, dia ikutin bajunya itu. Selalu mengikuti daripada perbuatannya. Apa perbuatannya Rasulullah SAW? Perbuatannya Rasulullah adalah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ada teman kita, dia kagak ngaji, dia kagak sholat, kita ajak. Asal diajak aja, mau apa kagaknya urusan dia. Yang penting kita udah ingetin. Kita bilangin sholat, mau dia ngerjain apa kagaknya urusan dia. Yang penting kita itu udah ngajak tuh. Itu tanda cinta kita kepada dia. Tuh. Begitu. Jangan didiamin, biarin aja, biar dia nyusup nggak apa-apa, jangan. Ya. Oh ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mencintai seseorang adalah dia selalu mengikuti daripada akhlaknya. Akhlak Rasulullah, dia itu punya sifat jujur, tawadhu, dia nggak pernah sombong, dia selalu merendahkan diri. Dia nggak berbicara kalau dia ditanya, dia nggak berbicara kalau dia itu punya perkataan yang bagus buat orang lain, artinya nasihat. Ya, itu sifatnya Rasulullah SAW. Dia punya sifat pemaaf, nggak pernah dia menyakiti daripada makhluk Allah, baik itu manusia ataupun makhluk yang lainnya. Dia selalu memaafkan. Nabi udah digebukin bahasanya di perang Uhud. Di perang Uhud Nabi sempat pingsan. Pada saat itu para sahabat mati termasuk pamannya. Itu di perang Uhud meninggal Hamzah. Itu Sayyidina Hamzah itu meninggal karena dipanah dia itu oleh kaum musyrikin dan kaum kafir. Itu Nabi kita diketok dari belakang. Ya, Nabi kita itu pingsan. Makanya orang yang dibawa, orang yang kagak melihat, Nabi kita meninggal katanya.
Nabi kita meninggal. Padahal Nabi kita itu cuma pingsan. Apa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, izinkan aku hancurkan semuanya orang kafir ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Jangan, dia orang yang kagak ngerti, dia orang yang kagak tahu. Biarin aja, kita doain, yang penting mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu akhlak beliau. Ya dipukul tapi dia maafin. Ya. Makanya kata Rasulullah, salah satu akhlak min ahlil jannah. Ada 3 akhlak yang kita menggiring kita bisa masuk surga. Kalau kita punya 3 akhlak ini, pasti kita masuk surga. Apa itu? Kata Nabi, kalau ada orang yang pelit, jangan dipelitin. Ini orang pelit, biarin aja, jangan kasih, dia pelit sama gue. Tuh, gitu. Gak boleh. Kalau ada orang pelit, justru kita kasih dia. Salah. Kalau ada orang pelit, dipelitin. Itu akhlak surga. Yang kedua, kalau ada orang jahat sama kita, jangan kita jahatin. Jangan. Ya. Kalau kita jahatin lagi, berarti kita punya sifat dendam. Nggak boleh. Ya. Kalau kita udah punya sifat dendam, sama juga dengan si Qabil. Dan dia temannya pasti, kata Nabi, dengan iblis besok nanti di neraka jahanam. Ya nggak boleh kita punya sifat dendam. Kalau ada orang jahat, jangan dijahatin. Yang terakhir kata Nabi, orang bisa masuk surga kalau dia itu punya sifat pemaaf. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain, dia bisa memaafkan daripada kesalahan dirinya dan orang lain, maka dia itu akan dijamin oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kunniyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.